Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kembali pada materi fungsi if digabungkan sama or. Di sini ada tabel dikatakan bahwa ini hampir sama dengan ini ya, hampir sama. Cuma di sini penjualan. Di sini katakan bahwa mendapatkan bonus jika masa kerja di atas 5 tahun, 5 tahun ke atas, atau total penjualan di atas 100 juta. Jadi maksudnya kita ketahui bahwa or itu jika salah satu terpenuhi, salah satu kriteria terpenuhi, maka sifatnya adalah true. Jadi salah satu saja terpenuhi pada tabel ini, salah satu kondisi terpenuhi, maka akan mendapatkan bonus ya. Jadi kita coba. Atau misalkan ini kita lihat untuk Andi 3 masa kerja dan 120 juta ya, penjualan melebihi, dan masa kerja kurang, tapi tetap akan mendapatkan bonus. Kita cek menggunakan rumus if dan or. If or kondisi pertama, masa kerja di atas sama dengan 5 tahun. Kemudian logika kedua, penjualan harus di atas sama dengan atau di atas 100 juta. 100. Kemudian mendapatkan, jika terpenuhi mendapatkan dapat bonus, jika tidak terpenuhi tidak dapat bonus. Kurang titik koma ya. Oke. Dapat bonus ya. Jadi mendapat bonus karena penjualan di atas 100 juta walaupun masa kerja di bawah 5 tahun. Kemudian Amna mendapatkan bonus juga walaupun penjualan di bawah 100 juta tetapi masa kerja di atas 5 tahun. Kemudian Aspar tidak dapat bonus karena tidak memenuhi kriteria dua-dua. Yang pertama masa kerja di bawah 5 tahun dan penjualan di bawah 100 juta. Jadi Aspar tidak mendapatkan bonus. Oke. Kita lanjut pada tabel selanjutnya. Di sini ada syarat mendapatkan beasiswa. IPK minimal 3,5 atau aktif dalam organisasi dan tidak memiliki nilai D di semester terakhir. Oke. If and or IPK sama dengan 3,5 dan organisasi, aktif organisasi ya, kemudian tidak memiliki nilai D. Jadi karena tidak bisa diklik, jadi kita pakai anak panah kiri ya untuk bisa seleksi pada sel E51. Oke, E51 tidak ada nilai D. Apakah ada nilai D? Sama dengan tidak ada. Oke. Kemudian jika dia true, maka dapat beasiswa. Jika false, tidak
dapat, tidak dapat saja. Oke. Oke, apakah rumus ini salah? Kita cek 3,5. Oh, dia tidak dapat karena tidak aktif dalam. Oh, ini kan seharusnya atau. Seharusnya ini dapat ya. Kita cek algoritmanya. Seharusnya ini dapat lala. Oke, kita coba kembali. Seharusnya lala dapat ya. If n kemudian masuk OR. Kenapa masuk OR? Karena logika pertama pada fungsi n itu adalah OR. Karena dia IPK 3,5 atau aktif dalam organisasi. Karena harus memilih salah satu. OR, jadi IPK lebih besar sama dengan 3,5. Kemudian atau aktif organisasi. Kemudian untuk OR sudah selesai karena pilihannya hanya IPK sama aktif organisasi atau tidak. Oke, pada saat kita tutup kurung langsung berpindah ke logika N. Kemudian masuk pada logika kedua dari N, yaitu ada nilai D. Nah, karena ini tidak bisa diklik, jadi kita langsung pakai anak panah supaya bisa terseleksi sel E51. E51 apakah tidak memiliki nilai D? Jawabannya tidak. Oke, untuk logika kedua sudah selesai. Langsung pada kondisi if. Nah, jika kondisi terpenuhi maka dia dapat beasiswa. Jika tidak terpenuhi maka tidak dapat beasiswa. Oke. Jadi untuk Lala dapat beasiswa karena kondisi terpenuhi pada IPK 3,6 walaupun dia tidak aktif organisasi, tapi catatan di sini adalah mengatakan bahwa salah satu dari IPK atau aktif dalam organisasi harus terpenuhi. Selanjutnya tidak ada nilai D. Jadi walaupun tidak aktif organisasi, tapi karena IPK 3,6 maka dapat beasiswa. Oke, selanjutnya untuk Bimo kita tinggal copy paste. Jadi dapat juga beasiswa karena dia aktif organisasi dan tidak ada nilai D, walaupun IPK-nya 3,2. Dan selanjutnya untuk Sari, kontrol D ya, supaya bisa copy di atas. Tidak dapat beasiswa karena Sari memang semua kondisi ini tidak terpenuhi. Yang pertama, di sini karena Sari ada nilai D. Karena nilai D ini sudah masuk pada fungsi logika N. Jadi kedua ini sama ini harus terpenuhi dua-dua.
Oke, kita lanjut pada ini validasi ya. Jadi ini kita lihat pada tabel bahwa ada sel yang kosong. Ada sel yang kosong. Sini catatan adalah validasi input data bahwa minimal salah satu dari 3 kolom email, nomor HP, atau Instagram tidak boleh kosong. Nah, jadi kalau OR itu jika salah satu terpenuhi, salah satunya saja terpenuhi, maka sifatnya adalah true. Nah, jadi kita lihat bahwa dari tabel sederhana ini yang kita bisa pastikan bahwa Lala sama Bimo ini pasti hasilnya valid ya. Karena dari ketiga kondisi yang ada, salah satu terisi. Dan Saris pasti tidak valid karena semuanya kosong. Oke, kita coba. Di sini tidak boleh kosong ya. Tidak boleh kosong. Pertama, if or kondisi pertama email seharusnya tidak bisa kosong ya. Tidak sama dengan tidak kosong. Jadi kita pakai tidak sama dengan, simbol tidak sama dengan. Tidak sama dengan kosong ya. Ini tanda petik 2 dan tidak ada isi, berarti tidak boleh kosong seharusnya isinya. Kemudian logika kedua, tidak boleh kosong. Dan logika ketiga, karena tidak bisa diklik, maka langsung anak panah ya. Untuk E58. Tidak boleh kosong. Nah, jika terpenuhi, maka data valid. Jika tidak terpenuhi, tidak valid. Oke, data valid. Kemudian untuk Bimo juga pasti data valid. Dan Sari pasti tidak valid. Tidak valid. Karena data pada Sari ini semuanya kosong. Email, nomor HP, dan Instagram. Oke. Selanjutnya, nah, tabel terakhir ya. Ini tabel terakhir. Ini kasus penilaian guru untuk naik golongan. Tapi di sini keterangan artinya lulus atau tidak ya. Sini pada catatan kehadiran harus di atas 90%. Dan evaluasi, nah di sini evaluasi capsek ini baik atau sangat baik. Dan nilai rapor di atas atau sama dengan 80 atau lebih. Di sini kita perhatikan bahwa pada kriteria evaluasi itu ada dua ya, baik dan sangat baik. Kalau kita cek pada tabel ini seharusnya ada 4 ya. Sangat baik, baik, buruk, dan buruk sekali. Jadi kita coba di sini juga menggunakan if, and, dan or ya. Kita coba if, kemudian and. Kondisi pertama adalah kehadiran lebih besar sama dengan 90%. Nah, pada logika kedua ini, karena ada 4 kriteria, ada 4 kriteria dibagi menjadi 2. Baik dan sangat baik itu, untuk lulus, baik dan sangat baik itu untuk bisa lulus. Kemudian buruk dan buruk sekali itu tidak lulus. Jadi di sini kita pakai logika logika OR. Kemudian kita tambah OR. Jadi
evaluasi OR itu isinya hanya sangat baik, dan kita klik lagi, sama dengan baik. Oke, kita tutup untuk pindah ke fungsi logika N. Logika ketiga adalah nilai rapor. Nilai rapor di atas. Nilai rapor itu pada sel, karena tidak bisa diklik, kita pakai anak panah untuk memilih E68, atau kita bisa tulis E68. E68 itu lebih besar sama dengan 80. Oke, jika kondisi terpenuhi, maka lulus ya. Jika tidak terpenuhi, tidak lulus. Oke. Tidak lulus. Oke, saya coba ganti. Tidak lulus karena di sini dia buruk sekali. Coba kita ganti salah satu dari ini ya. Baik atau sangat baik. Sangat baik atau sangat baik. Oke, lulus ya. Pada saat dia baik juga tetap lulus. Pada saat dia berubah menjadi buruk, maka secara otomatis tidak lulus. Sama halnya dengan buruk sekali. Oke. Di sini saya hanya mengisi sangat baik dan baik. Nah, karena ini dia rumusnya OR, maka OR itu yang seperti kita ketahui bahwa OR itu salah satu terpenuhi, maka dia bersifat true, walaupun misalkan kriterianya ada 4. Baik, sangat baik, buruk, dan sangat buruk. Jika kita tambahkan salah satu, maka salah satu misalkan kita tambahkan buruk. Pada saat dipilih buruk, tetap dia akan true ya. Karena kondisi yang lain terpenuhi ya. Jadi misalkan di sini saya coba tambahkan logika OR, saya coba tambahkan logika ketiga ya. Tambahkan logika ketiga. Langsung aktif ya, langsung aktif logika ketiga. Saya ketik saja D68 sama dengan buruk. Jadi saya tambahkan saja buruk, enter. Ini kan buruk sekali, tidak lulus. Saya pindahkan saja, kalau pindahkan sangat baik seperti tadi pasti lulus ya. Pada saat saya pilih buruk, dia akan tetap lulus ya. Karena kita sudah menambahkan kriteria, kita sudah memasukkan pilihan buruk ya. Jadi sangat baik ini logika pertama, kemudian baik ini logika kedua, buruk ini logika ketiga. Nah, sedangkan kita ketahui bahwa fungsi OR itu salah satu logika terpenuhi, maka dia bersifat true. Entah walaupun di sini ada yang buruk ya. Entah ada yang buruk. Walaupun kita tambahkan juga di sini logika keempat, karena kan ada 4 pilihan. D68 sama dengan sangat buruk. Kita tambahkan, maka dia tetap akan lulus ya, walaupun kita pilih sangat buruk. Buruk sekali. Maaf. Buruk sekali. Kita ganti. Buruk
sekali. Tetap lulus ya, karena kesalahannya pada OR ya. Jadi ini kondisi OR ya. Dari sini yang saya blok ini adalah fungsi logika OR ya. Jadi yang ini sangat baik logika pertama, baik logika kedua, buruk logika ketiga, aktif, kemudian buruk sekali logika keempat. Jadi Bapak Ibu, OR itu jika salah satu kondisi terpenuhi maka semuanya terpenuhi. Misalkan logika pertama itu cocok. Nah, maka walaupun kita tambahkan buruk, buruk sekali, tetap hasilnya akan true karena salah satu dari logika ini sudah terpenuhi dari kriteria ya, dari kriteria. Jadi kriterianya tadi itu kan harus baik dan sangat baik. Jadi walaupun kita tambahkan buruk, walaupun ada buruk, tetap terpenuhi. Jadi kita harus hilangkan kriteria buruk sekali dan buruk. Jadi hanya dua logika di sini. Jadi walaupun pada saat dua logika ini tidak terpenuhi, maka dia tidak lulus. Oke, jadi pada saat kita ganti, sangat baik lulus, baik juga lulus. Pada saat kita pilih buruk, tidak lulus, dan buruk sekali itu juga tidak lulus. Oke, silakan Bapak Ibu kerjakan pada baris Bimo sama Sari. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya pada kolom komentar ya. Insya Allah saya akan jawab pada short video ya, jika ada yang bertanya supaya lebih jelas. Oke, kita sudah selesai pada studi kasus if plus n, kemudian studi kasus if dan or. Saya harap video ini bisa bermanfaat untuk Bapak dan Ibu. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.